Cek. Oke. Terima kasih. Ya, shalom. Udah suasana liburan ya, jadi mungkin agak sedikit lemes gitu bawaannya, pengennya segera liburan, segera holiday gitu ya. Buat teman-teman yang sudah berlibur, saya ucapkan happy holiday ya, selamat menikmati masa-masa liburnya. Dan jangan lupa teman-teman, meskipun kondisi sudah lebih baik, tetap menjaga protokol kesehatan, teman-teman tetap berhati-hati begitu ya di dalam liburannya. Oke, teman-teman, almost setengah perjalanan di tahun 2022, nggak kerasa ya, kita hampir menuju ke pertengahan tahun, and it's time to move on to another topic yang pastinya kami berharap lewat topik demi topik kerohanian kita boleh mengalami satu kebangunan, dan di tahun 2022 ini diharapkan menjadi sebuah tahun awakening gitu ya, menjadi sebuah tahun di mana ketika pandemi ini membuat kerohanian kita mulai tertidur gitu ya, kita terlena, diam di rumah, kita menikmati diri kita sendiri sampai akhirnya kita mulai ngerasain nih struggle ketika kita struggle ketika kita mulai ngerasain gitu ya, pengen bangun lagi relasi sama Tuhan kayaknya kok susah banget gitu ya. Makanya teman-teman diharapkan di tahun 2022 ini kita bisa mengalami satu kebangunan gitu ya. Kondisi kerohanian kita boleh kembali kita bangun, relasi kita boleh kita bangun kembali gitu ya. Nggak sedikit di pandemi ini yang bilang gitu bahwa kok di pandemi ini saya rasanya jauh ya sama Tuhan gitu ya, kerohanian kita mulai tidur. Ayo teman-teman, kita berjuang sama-sama, kita bangkit lagi gitu ya. Gimana caranya? Nah, selama 1 bulan ke depan kita akan belajar hal-hal berkaitan dengan spiritual formation gitu ya, atau yang biasa dikenal dengan disiplin-disiplin rohani yang kita bisa bangun untuk membangun kehidupan spiritualitas kita. Terus gimana caranya kita bangun relasi kita sama Tuhan? Yang pertama adalah di minggu ini kita akan back to basic, kita akan kembali ke yang dasar, how we engage our life with the word of God. Bagaimana kita mengkaitkan kembali hidup kita dengan firman Tuhan, dengan sebuah judul yang kita perlu sadari sama-sama bahwa daily bread is not a piece of cake. Ya, apa yang menjadi makanan pokok kita itu bukan cuma sekedar kue yang kita makan occasionally, hanya di momen-momen tertentu aja. Daily bread itu dalam konteks barat begitu ya, menggambarkan makanan sehari-harinya orang bule. Tiap hari at least mereka sarapan roti. Mungkin di sini juga udah banyak yang kayak gitu ya. Dalam konteks kita silahkan teman-teman ganti sendiri judulnya ya, daily cereal kah, daily oatmeal mungkin buat yang lagi menjaga hidup sehat, daily rice, daily noodle, or ya whatever yang kita makan setiap hari. So, teman-teman, kita buka Alkitab kita dari Ulangan 8. Ulangan 8 ayat yang ketiga. Ulangan 8 ayat yang ketiga. Saya mau kita baca ini bersama-sama ya, dengan semangat, dengan suara yang lebih lantang. Siapkan Alkitabnya, kalian boleh buka Alkitab sendiri atau baca di layar. Ulangan 8 ayat yang ketiga, nanti dalam hitungan yang ketiga kita baca bersama-sama ya. Ulangan 8 ayat yang ketiga. Sudah ya teman-teman ya, Ulangan 8 ayat ketiga, 1, 2, 3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terima kasih untuk partisipasi teman-teman ya. Sekali lagi saya ulang ya, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Teman-teman, untuk mengawali pembahasan kita, saya pengen kita lihat hasil polling ya, nanti ditayangkan gambarnya gitu. Yang kemarin saya buat di Instagram, mungkin sebagian di antara kalian juga adalah yang berkontribusi ikut mengisi polling ini. Thank you for your help. Dan yang pertama adalah kita akan lihat apa yang kebanyakan orang pilih untuk dessert atau makanan pencuci mulut, dan jawaban terbanyak dimenangkan oleh, ya ini saya nggak nyangka ya, ternyata yang menang malah justru granola yogurt and strawberry gitu ya. Ini yang terpilih adalah yang sehat. Mungkin karena saya juga pakai gambarnya yang menarik gitu ya.
terlihat enak, makanya mungkin lebih banyak pilih yang ini. Ini yang pertama teman-teman. Lalu yang kedua adalah apa yang orang pilih ketika gitu ya, ketika lapar di tengah malam. Dan yang menang adalah of course mie instan ya, makanan favorit hampir semua orang. Kenapa saya bilang hampir semua orang? Karena saya termasuk yang tidak suka begitu ya. Saya termasuk orang aneh katanya karena saya nggak suka Indomie. Terus habis itu ini tadi yang pertama, yang kedua adalah protein bar kalah ya. Dan yang terakhir, apa yang orang makan untuk sarapan? Dan yang menang adalah antara oatmeal atau nasi goreng pasti ya. 71% memilih makan nasi goreng karena itu makanan paling aman katanya. Kalau nggak tahu mau makan apa, makan nasi goreng nggak akan pernah salah teman-teman. Iya. Teman-teman, dari polling yang saya bikin ya, at least kemarin ada sekitar 100 orang yang bisa merespon. Terima kasih banyak buat bantuan teman-teman juga gitu ya. Dari kategori makanan yang dipilih gitu ya, kita bisa lihat bahwa yang terpilih adalah makanan-makanan yang mungkin nggak terlalu sehat begitu ya kalau dilihat daripada pembandingnya. Kecuali yang pertama tadi ya, yang granola dan yogurt malah justru menang. Nah, misal teman-teman, misal untuk sarapan kita tahu bahwa sebenarnya yang mungkin jauh lebih sehat adalah oatmeal gitu ya. Kita tapi mungkin pilihnya adalah makanan yang justru memang nggak lebih sehat gitu. Tapi memang kalau bisa milih ya lebih jauh enak kita makan nasi goreng. Nah teman-teman, saya belajar tentang pola hidup sehat itu dari mama saya ya. Dari mama saya, dari kecil dia biasain kami sekeluarga semua untuk benar-benar sebisa mungkin clean eating gitu ya. Makan tuh yang bersih, bahkan daging merah aja tuh jatahnya kayak setahun cuman bisa mungkin 2 kali gitu ya. Benar-benar makan tuh harus yang bersih banget begitu ya. Meskipun sesekali ya ada cheatingnya karena dia pengen anaknya tahu begitu ya semua jenis makanan mulai dari kaki 5 sampai yang kakinya nggak 5 gitu ya, intinya begitulah ya. Jadi mama saya sebisa mungkin itu kita makan yang bersih. Nah tapi saya nggak inget gimana awal ketika saya memulai pola hidup sehat. Kenapa? Karena itu dimulai ketika saya masih kecil banget. Mungkin kalau cici saya yang beda 8 tahun sama saya itu mungkin ingat gitu ya awal-awal ketika dipaksa harus jaga hidup sehat. Nah tapi saya ingat waktu saya mengenal yang namanya diet. Iya, meskipun sekarang saya lupa, nggak apa-apa ya. Semoga besok sudah mulai bisa diet karena diet always start tomorrow ya. Oke, waktu saya mulai kenal yang namanya diet teman-teman ya, saya mulai mengganti apa yang saya makan. Untuk sarapan salah satunya saya pilih, saya makan oatmeal ya. Oatmeal itu waktu saya makan pertama, saya nggak boleh bohong ya. Waktu saya makan pertama itu nggak enak. Ya, kok mati mic-nya. Cek. Waktu saya makan pertama kali oatmeal itu rasanya gak enak setengah mati dan kayaknya bohong ya kalau misalkan saya bilang itu rasanya enak. Nah udah balik ya suaranya ya. Oke, gak apa-apa. Waktu saya makan pertama kali oatmeal itu rasanya gak enak ya. Saya harus jujur ini. Mungkin di sini ada yang favorit oatmeal, boleh angkat tangan. Yang merasa bahwa oatmeal itu enak, ya ada 1 ya. 2, oke, 3, iya. Saya waktu itu Joy itu main ke Pastori gitu ya. Terus dia buka toples oatmeal saya, terus dia cemilin, terus saya heran kayak, hah? Enak Joy, enak Ci gitu ya. Nah itu saya menemukan orang-orang seperti itu langka. Karena waktu saya mengawali makan oatmeal tuh rasanya aduh gak enak banget gitu ya. Sampai akhirnya saya mencari berbagai macam resep gimana caranya supaya oatmeal ini bisa menjadi makanan yang enjoyable. Ya, enjoyable. Di sana akhirnya saya belajar nambahin granola lah, nambahin potongan buah, nambahin kismis, pakai madu dan lain sebagainya gitu ya. Sampai akhirnya saya mulai bisa menikmati gitu ya, dan menjadikan itu sebagai sebuah kebiasaan. Teman-teman, awalnya gak gampang ya, tapi saya tahu itu kebutuhan utama saya. Sebenarnya kalau kita bisa pilih diet dengan makan nasi kuning, saya lebih pilih itu daripada oatmeal ya. Tapi meskipun kadang saya bisa ngerasa bosen makan oatmeal atau mungkin pilihan lainnya adalah protein shake misalkan gitu ya. Saya tahu itu jauh lebih sehat untuk jangka waktu yang jauh lebih panjang. Nah sama halnya teman-teman seperti kalau kita makan oatmeal untuk sarapan untuk kesehatan badan. Sometimes kalau kita baca Alkitab tuh kita bisa ada di titik yang bosen. Saya pun pernah ngalamin bosen gitu ya, rasanya membaca Alkitab tuh membosankan. Nah mungkin sebagian di antara kita juga mulai bertanya begitu ya, emangnya harus ya saya baca Alkitab tiap hari?
Kayaknya kalau saya tiap hari rutin baca Alkitab rasanya juga gitu-gitu aja, seperti gak ada bedanya, atau baca atau gak baca kayaknya sama aja. Atau bahkan kita lebih sering tergoda untuk skip latihan harian kita untuk baca Alkitab karena kita merasa kita bisa pakai waktu itu untuk hal-hal lain yang jauh lebih menarik. Ya, kita skip baca Alkitab karena kita pengen waktu-waktu itu bisa kita lakuin hal-hal yang lebih menarik. Teman-teman jangan lupa, kalau kita udah sering banget diingetin di dalam ibadah, khotbah, apapun itu yang kita dengar gitu ya, bahwa setiap kita itu diciptakan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Kita ciptaan yang disebut juga sebagai ciptaan paling mulia. That's why Tuhan kasih kita privilege untuk kita bisa jadi cerminan kemuliaan Tuhan. Teman-teman, kita gak layak ya, kita gak layak, tapi kita ingat apa yang sudah kita peringati di bulan lalu, bahwa lewat kematian Kristus, lewat kebangkitannya kita dilayakkan untuk jadi cerminan kemuliaan Tuhan. So teman-teman, Tuhan pernah bilang ke Yesaya bahwa setiap manusia itu diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Paulus itu juga pernah mention ke jemaatnya, salah satunya jemaat Korintus. Dia bilang apapun yang kamu lakukan gitu ya, apapun yang kamu lakukan, baik itu makan, minum atau apapun itu, lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan. So the question is, gimana caranya kita bisa memuliakan Tuhan? Dan apa kaitannya dengan tema kita hari ini? Saya mau kita baca lagi satu bagian firman Tuhan dari Roma yang pertama. Roma pertama ayat yang ke-21, 25 dan 28. Roma pertama ayat 21, 25 dan 28. Saya udah siapin di depan ya, teman-teman nanti bisa baca aja. Di depan saya juga udah bantu untuk highlight supaya teman-teman bisa paham lebih mudah gitu ya. Di dalam Roma 1 ayat 21 dikatakan begini ya, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Ayat yang ke-25, sebab mereka mengganti kebenaran Allah dengan dusta ya. Mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Ayat 28. Dan karena mereka tidak merasa perlu mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Teman-teman lihat ya pembandingnya ya, mereka memilih untuk tidak memuliakan Allah, maka pikiran mereka itu dikatakan tadi menjadi sia-sia. Hati mereka yang bodoh. Kenapa disebut hati mereka yang bodoh? Hati manusia yang dikuasai oleh dosa itu menjadi semakin gelap gitu ya. Mereka menggantikan, mereka replace kebenaran Allah dengan dusta. Teman-teman, kita dihadapkan di dalam dua pilihan ya. Either we glorify God or we throw away the truth. Kita dihadapkan pada dua pilihan. We glorify God or throw away the truth. Dan result apa teman-teman yang kita terima kalau kita pilih untuk tidak memuliakan Tuhan? Artinya kita sedang membuang jauh-jauh kebenaran dari hidup kita. Dan yang kita dapatkan adalah hidup yang sia-sia. Hidup yang menuju kepada ketersesatan. So teman-teman, maka dari itu hal yang pertama yang perlu kita pahami adalah kita bisa memuliakan Tuhan kalau kita melihat kemuliaannya. We can glorify God when we can see His glory. Teman-teman, kita punya dua jenis penglihatan ya. Kita punya dua jenis penglihatan. Penglihatan yang pertama yang kita pakai mata kita ini, begitu ya. Dan yang kedua adalah lewat mata hati kita. Kita punya dua jenis penglihatan, lewat mata dan lewat mata hati. Efesus 1 ayat 18 tuh bilang begini ya, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Teman-teman, ini disclaimer dulu ya. Hari ini kita akan buka, baca, belajar bagian firman Tuhan cukup banyak dan mungkin lebih banyak daripada sebelum-sebelumnya. Dan sometimes kita mungkin bilang firman Tuhan itu boring, firman Tuhan itu enggak relate dalam hidup. That's why saya mau ajak kita melihat betapa kayanya firman Tuhan. Betapa banyaknya hal yang sejatinya kita bisa belajar dari firman Tuhan. Jangan pernah bilang sesuatu itu boring begitu ya, kalau kita belum pernah benar-benar berusaha atau belajar untuk menyelaminya ya. Efesus 1 tadi bilang bahwa supaya Ia menjadikan mata hati kita itu terang, supaya kita bisa lihat
pengharapan di dalam panggilan Tuhan. Ya, tadi saya bilang setiap kita dipanggil untuk memuliakan Tuhan. So, ketika mata hati kita terang, kita bisa lihat pengharapan di dalam panggilan itu. Teman-teman, salah satu contoh begitu ya. Salah satu contoh yang paling jelas. Yudas itu adalah salah satu dari murid Yesus begitu ya. Dia adalah orang yang contoh paling nyata yang bisa melihat Tuhan Yesus dengan matanya. Ya, dia bisa lihat Tuhan Yesus lebih sering dibandingkan orang-orang lain yang mungkin berharap bisa ada di posisi Yudas ketika itu. Ya, Yudas bisa lihat Tuhan dengan matanya, tapi nyatanya mata hatinya itu gelap, teman-teman. Mata hati Yudas itu gelap. Dia tukar Tuhan Yesus dengan apa? Dengan 30 keping perak. Teman-teman, Yudas bisa lihat Tuhan dengan matanya every day, tapi ternyata mata hatinya gelap. Lalu apa teman-teman? Apa yang mungkin terjadi di dalam kehidupan Yudas? At the end teman-teman ya, hidup dia gak memuliakan Tuhan, itu udah pasti gitu ya. Dan dia berujung kepada satu kematian yang mengenaskan. Kalau teman-teman lihat di Google, kalian search aja begitu ya, ketik namanya Yudas Iskariot, maka akan ada cukup banyak gambar yang memang menunjukkan bagaimana akhir kehidupan seorang Yudas ya. Digambarkan betapa mengenaskannya kematian seorang Yudas. Teman-teman, apa yang diingat oleh dunia dari seorang Yudas? Yang diingat oleh dunia dari seorang Yudas adalah pengkhianatan dan kematiannya yang mengenaskan. Lalu apa yang kita pengen orang-orang di sekitar kita tuh ingat tentang hidup kita? Mungkin gak usah terlalu jauh gitu ya, apa yang seluruh dunia ingat gak usah. Tapi apa yang kita harapkan orang-orang di sekitar kita tuh bisa ingat tentang hidup kita? Either kita memuliakan Tuhan atau justru kita sebaliknya. Teman-teman, jawabannya adalah jawab dia dalam hati kita masing-masing begitu ya. Apa yang kita harapkan dan apa yang kita inginkan. Dan teman-teman, yang pertama tadi ya, kita bisa memuliakan Tuhan kalau kita lihat kemuliaannya. Maka yang kedua teman-teman, kita bisa lihat kemuliaannya, we can see His glory only through His word. Hanya melalui firman Tuhan. Teman-teman, salah satu kemuliaan paling besar begitu ya yang kita terima di dalam hidup kita adalah ketika kita bisa merasakan gitu ya, kita bisa merasakan dan menyebut diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Anak Tuhan itu bukan soal agama ya, anak Tuhan itu bukan soal seberapa sering, seberapa rajinnya kita datang ke gereja tiap minggu begitu ya, tapi anak Tuhan itu berbicara tentang ketika kita sungguh-sungguh lahir baru, kita sungguh-sungguh terima Roh Kudus di dalam hidup kita. 1 Petrus 1 ayat 23 bilang begini. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana. Ya, sekali lagi ya, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana. Apa itu teman-teman? Oleh firman Allah. Firman Allah yang seperti apa? Firman Allah yang hidup, firman Allah yang kekal. Teman-teman, proses lahir kembali itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Tapi pekerjaan Roh Kudus yang satu ini gak akan pernah bisa lepas dari yang namanya pemberitaan Injil, pemberitaan firman, dan pemberitaan kebenaran. Teman-teman, mungkin ada di antara kita yang berpikir bahwa saya kan udah terima Roh Kudus begitu ya, saya kan udah terima keselamatan, maka saya punya roh yang begitu luar biasa, roh yang possible untuk melakukan segala sesuatu, dan bahkan roh itu tinggal di dalam hidup saya, kata para pengkhotbah yang biasanya saya dengar. So kenapa saya harus khawatir? Saya kan udah terima Tuhan, Roh Kudus sudah tinggal di dalam saya. Bukankah Roh Kudus itu sangat-sangat powerful? Itu benar teman-teman ya. Tapi jangan sampai kita berpikir bahwa ya oke, karena Roh Kudus yang begitu luar biasa sudah ada di dalam diri saya, maka berdoa saja itu cukup begitu ya. Mungkin kita bisa berdoa, kita bilang Roh Kudus pimpin saya ya begitu ya. Atau Roh Kudus tolong dong kasih saya hikmat, saya harus gimana nih ketika saya menghadapi sesuatu gitu ya. Roh Kudus kasih tahu saya dong apa sih yang benar, apa sih yang salah gitu ya. Atau mungkin ketika kita menghadapi pencobaan kemudian kita hanya berdoa dan kita bilang Roh Kudus kasih tahu saya dong, saya harus gimana nih ngadepinya, apa nih solusinya gitu ya teman-teman ya. Seringkali kita mungkin berdoa, kita mungkin berinteraksi begitu ya dengan Roh Kudus. Tapi izinkan saya teman-teman, izinkan saya untuk membahasakan ulang. Kalau mungkin Roh Kudus bisa jawab, mungkin Roh Kudus akan bilang begini, hey, dia bilang gitu ya, aku nulis buku buat kamu gitu ya.
aku nulis buku buat kamu. Semua tentang hikmat, apapun itu kebenaran yang kamu mau tahu, semuanya ada di sana. Kenapa kamu nanya begitu banyak hal yang sejatinya udah aku tulis di dalam buku itu? Di dalam buku yang aku tulis buat kamu. Don't ignore it. Jangan tolak itu. Aku udah tulis buku dari zaman ke zaman buat kamu. Sudahkah kamu membacanya? Sudahkah kamu mau dengar, mau baca apa yang aku sampaikan? Mungkin Roh Kudus bisa jawab atau Tuhan bisa jawab adalah don't take shortcut on me. Don't take shortcut on me. Teman-teman, gak ada iman yang bisa dibangun dengan sebuah shortcut. Sekali gue udah baptis and that's it, cukup. Enggak, teman-teman. Kita butuh bangun itu pelan-pelan. Kalau kita mau hidup sehat, tadi kita berusaha untuk pola jaga hidup sehat kita step by step, kita konsisten, kita disiplin, makan yang sehat, kita olahraga dan lain sebagainya. Kalau kita mau pinter, at least ya kita harus belajar. Ya, mungkin kita berpikir ada tuh di luar sana yang lahir-lahir udah langsung pinter nggak pakai belajar. Enggak, teman-teman ya. Itu terjadi 1:10 juta mungkin. Dan apakah kita selaki itu kita ada jadi 1 dibanding 10 juta? Ya puji Tuhan kalau sampai kita ternyata 1:10 juta itu gitu ya. Tapi at least kalau kita mau pinter, kita belajar gitu ya. Kemudian lagi heboh sekarang, kita mau katanya financial freedom gitu ya. Pengen mengalami kebebasan finansial. And there is no shortcut, teman-teman. Kita tahu ya, yang shortcut akhirnya berujung kepada apa? Ditangkap sama Bareskrim gitu ya. Teman-teman, gak ada segala sesuatu itu bisa berjalan dengan cara yang shortcut. Ya, potong aja yang cepet aja, cara cepet. Sekarang banyak banget orang yang berusaha untuk menawarkan itu. Dan gak menghasilkan, teman-teman. Sama halnya seperti ketika kita mau bangun spiritualitas kita. Mata hati kita itu bisa jadi terang, bisa jadi peka dengan apa yang menjadi pimpinan Tuhan. Mata hati kita itu bisa peka melihat kemuliaan Tuhan kalau kita konsisten bangun hidup kita di dalam firman. Kalau kita konsisten bangun hidup kita di dalam firman. Dan yang terakhir, teman-teman ya, yang terakhir nih, saya hari ini gak mau terlalu panjang. Ada cukup banyak ayat juga yang kita bisa pelajari. Saya harap kita pulang dari sini kita boleh sama-sama diingatkan untuk kita boleh bangun kembali relasi kita dengan Tuhan. Ini terakhir, teman-teman, gimana caranya? Ini kan biasanya yang paling ditanyakan. Oke Ci, dari tadi kan diingetin nih ya, kayaknya beberapa bulan ini diingetin terus tentang gimana bangun relasi, gimana membangun kesetiaan kita di hadapan Tuhan. Ada 6 step, teman-teman ya. Ada 6 step yang kita bisa jalankan bersama-sama begitu ya, untuk membangun kembali relasi kita lewat pembacaan firman. Yang pertama, teman-teman, yang pertama adalah be intentional, yang kedua adalah be informed, yang ketiga adalah be creative, yang keempat adalah be accountable, yang kelima adalah be studious, dan yang keenam adalah be patient. Banyak banget begitu ya stepnya. Silakan teman-teman foto aja begitu ya, biar gampang nanti, biar ingat. Ada 6 step yang kita perlu lakukan ya. Be intentional, informed, creative, accountable, studious, and be patient. Yang pertama, be intentional. Be intentional about having a plan. Ya, teman-teman, kita perlu dengan sengaja gitu ya. Seringkali kita tuh gagal untuk konsisten. Kenapa? Karena kita gak benar-benar planning, gak buat tujuan apa yang kita mau lakukan begitu ya. Contohnya, ini saya kasih contoh nih ya. Misalkan di bulan Mei saya pengen belajar tentang satu topik khusus. Misalkan apa ya? Misalkan hope begitu ya, tentang pengharapan. Teman-teman bisa begitu ya. Saya udah ngajarin kayaknya cukup sering begitu ya, bagaimana menggunakan aplikasi seperti Bible YouVersion dan lain sebagainya. Teman-teman cari topik tentang pengharapan. Simpen plannya begitu ya, siapkan. Mungkin ada plan yang berjalan selama 5 hari, ada yang berjalan selama 7 hari. Teman-teman siapkan itu ya, simpen plannya untuk kita jalanin secara mingguan misalkan. Atau mungkin kita pengen belajar tentang topik karakter Tuhan, misalkan Allah yang adalah kasih gitu ya, God is love. Cari plannya, ada sangat banyak atau bahkan terlalu banyak, teman-teman, plan yang sudah tersedia yang bisa nolong kita untuk keep connect sama Tuhan. Teman-teman, kadang ya kalau kita nanti pulang dari ibadah ini, mungkin kita dibangunkan lagi intentionnya. Saya mau deh bangun relasi dengan Tuhan. Tapi jatuhnya kita gak bisa konsisten karena kita gak benar-benar ngelakuin secara sengaja untuk kita nge-planning apa yang kita mau lakukan ya. Kita kadang pengen konsisten, intentionnya ada, tapi ketika kita gak nge-planning dengan baik, maka konsistensi itu berujung kepada kegagalan
gitu ya. Yang kedua teman-teman, yang kedua adalah be informed. Teman-teman perlu informasi yang jelas kepada diri sendiri. Kenapa sih kita harus konsisten untuk bangun relasi kita dengan Tuhan? Ada beberapa alasan yang kita bisa tanamkan di dalam mindset kita. Teman-teman, yang pertama, mungkin gitu ya, nggak mungkin ya, tapi saya bisa bilang bahwa setiap kita gitu ya, one day pastinya akan bertemu setidaknya dengan satu orang di dalam kehidupan kita yang akan bertanya tentang iman kita. At least satu di dalam sepanjang hidup kita ya, tapi biasanya mungkin akan lebih dari itu. Ketika teman-teman bertemu dengan orang-orang yang bertanya tentang iman kita kepada Kristus, disitulah firman Tuhan bekerja. Ketika kita punya satu relasi yang dekat dengan Tuhan, kita punya cukup literasi firman Tuhan yang masuk ke dalam hidup kita, maka kita tahu bagaimana harus menjawab. Ketika ditanya kenapa kamu jadi orang Kristen, kita gak cuma diam aja. Ketika kita ditanya kenapa kamu percaya sama Kristus, kita gak cuma diam aja. Kenapa? Karena ada firman Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Tuhan prepare, salah satunya adalah pelayanan kita untuk menjawab orang-orang yang mungkin pengen kenal Kristus lewat hidup kita. Yang kedua teman-teman, yang kedua, selain mempersiapkan pelayanan kita, ketika kita punya firman Tuhan di dalam hidup kita, salah satunya lagi adalah kita bisa fight against temptation. Teman-teman, kalau pencobaan itu datang, salah satu tool, salah satu senjata yang kita punya di dalam hidup kita adalah firman Tuhan. Kita tahu, kita bisa pilih apa yang baik, apa yang benar. Itu bukan cuma sekedar dari hikmat manusia, tapi karena firman Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita. Pernah gak sih teman-teman mungkin ngerasa gitu ya, karena beberapa orang kayaknya pernah cerita sama saya, di dalam pergumulannya tiba-tiba di dalam pikiran atau di dalam hatinya pop up muncul satu kalimat yang dia tahu bahwa itu firman Tuhan gitu ya, meskipun dia gak ingat alamatnya di mana. Tapi that's how the word of God works in our life gitu ya, menolong kita untuk fight against temptation. Dan yang terakhir teman-teman, untuk firman Tuhan itu bisa menolong kita untuk membentuk karakter kita. Semakin hari kita punya karakter yang semakin serupa dengan Kristus. Dan yang ketiga adalah be creative. Teman-teman, ada terlalu banyak, sekali lagi ya, terlalu banyak cara yang kita bisa pakai buat kita belajar firman Tuhan. Kita generasi muda yang katanya sangat melek dengan teknologi, so tolong teman-teman jangan biarkan teknologi itu memperbudak hidup kita, tapi kita pakai teknologi itu untuk nolong kita semakin hari semakin kenal Tuhan. Teman-teman, kita bisa pakai teknologi untuk membuat kita semakin kenal Tuhan. Ada banyak sekali platform yang tersedia di luar sana untuk kita bisa belajar tentang firman Tuhan. Ya, kalian bisa screenshot, saya pengen tayangin ada 4 platform kemarin yang saya coba carikan teman-teman. 4 platform yang kalian bisa pakai untuk kalian keep connect sama Tuhan. Gitu ya. Dari sana kita bisa belajar firman Tuhan. Boleh ditayangkan gambarnya? Ya, di sana kita bisa belajar firman Tuhan, penjelasannya begitu ya, tentang ayat, tentang topik tertentu, refleksinya gimana gitu ya, aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari gimana. Dari sana kita bisa belajar. Kalau mungkin di sini kayaknya tadi tayangannya nggak terlalu kelihatan, mungkin nanti teman-teman bisa buka di YouTube-nya ya. Di situ mungkin lebih terlihat. Saya kasih ada 4 platform yang saya suggest kalau teman-teman pengen belajar tentang firman Tuhan. Teman-teman, nggak ada alasan lagi untuk kita bilang, gue nggak tahu Ci, saat teduh mau pakai bahan apa gitu ya. Kalau teman-teman nggak tahu, teman-teman boleh kontak gitu ya, silahkan feel free kontak saya. Saya selalu ngomong ya, Instagram saya itu nggak pernah saya kunci. Kenapa? Karena saya memberikan kesempatan buat teman-teman nggak usah follow, teman-teman DM aja gitu ya. Ci, gue butuh bahan buat saat teduh gitu ya, boleh suggest gue plan nggak ya? Silahkan teman-teman DM aja, feel free. Jangan ngerasa kayak, wah nanti kalau gue DM tapi nggak follow Ci Gaby marah, tersinggung. Enggak ya teman-teman ya. That's why gue sengaja buka Instagram gue adalah untuk itu ya. Silahkan kalian nanya, feel free. Ada terlalu banyak source di luar sana yang kita bisa pakai untuk ngebangun relasi kita lagi dengan Tuhan ya. Gak ada alasan. Itu tadi 4 platform yang saya tunjukin. Yang gak saya tunjukin ada lumayan banyak. Kalau memang niat dan kalian pengen tahu, silahkan kontak, silahkan kalian nanya gitu ya. Kemudian yang keempat adalah be accountable. Be accountable. Pengkhotbah 4 ayat 9-10 bilang begini. Berdua itu lebih baik daripada seorang diri. Ya, ini bukan ngomongin wah berarti gue gak boleh jomblo Ci, abis ini pulang gue cari pacar. Enggak ya, ini ngomongin tentang gimana kita bangun kepekaan kita sama Tuhan.
Teman-teman, kita butuh orang-orang yang bisa ngedukung kita untuk ngebangun relasi kita dengan Tuhan, gitu ya. Kemudian di ayat itu dikatakan kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi why orang yang jatuh, wah itu bahasa yang cukup aneh ya di dalam Alkitab yang kita bingung why apaan gitu ya. Yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Ini bukan typo Alkitab ya, why itu sebenarnya lebih ke sengsara lah orang yang mungkin gak punya orang lain untuk nanti mengangkatnya. Teman-teman, kita perlu mencari accountability partner gitu ya. Kita perlu mencari orang-orang yang bisa ngedukung kita untuk bangun relasi kita dengan Tuhan. Masuk teman-teman di dalam grup Komsel. Kalau buat teman-teman yang mungkin belum punya Komsel, silahkan kontak begitu ya, cari kok Anton atau mungkin cari teman-teman pengurus di sini. Bilang, saya belum punya Komsel nih, kok Ci gitu ya, saya pengen punya Komsel. Ketika teman-teman ada di grup Komsel, teman-teman jangan cuman grup Komsel itu cuman buat main, have fun. Boleh teman-teman, saya nggak bilang bahwa grup Komsel nggak boleh have fun gitu ya. Tapi jadikan grup Komsel kalian sebagai grup Komsel yang punya tujuan, punya purpose. Salah satunya adalah sama-sama bangun relasi lagi dengan Tuhan, sama-sama belajar firman Tuhan. Komitmen itu akan jauh lebih mudah kita jalanin bersama dengan orang lain gitu ya, daripada kita jalanin sendiri. Kalau kita sendiri jatuh gak ada yang ngangkat. Kalau kita punya teman, ketika kita jatuh ada yang ngingetin, ada yang saling nguatin, ada yang saling nolong. Yang kelima teman-teman, yang kelima adalah be studious. Nah ini seringkali hal yang kita sepelekan teman-teman ya. Firman Tuhan tuh seolah kayak cerita sejarah yang ya udahlah ya baca doang begitu. Teman-teman, that's why kita bosen, that's why kita ngerasa firman Tuhan tuh gak relate. Kenapa? Karena kita gak belajar sesuatu dari sana. Teman-teman, firman Tuhan tuh terlalu kaya untuk kita gak pelajarin. Betapa sayangnya kita punya buku yang begitu berharga dan kaya tapi kita gak mau belajar. That's why tadi saya kasih ya beberapa platform yang kalian bisa pakai untuk kalian belajar. Kalau di sini ada yang suka baca, mau pinjem buku dan lain sebagainya, silahkan teman-teman ya. Saya malah senang banget kalau ada yang seperti itu. Silahkan teman-teman bisa belajar lewat buku-buku yang mendukung untuk kalian bisa ngerti lebih dalam tentang firman Tuhan. Dan yang terakhir adalah be patient. Sabar teman-teman ya. Sabar sama diri sendiri. Jangan pernah berpikir bahwa baca Alkitab tuh hanya supaya saya feel better gitu ya. Kalau saya nggak baca maka saya takut nanti akan ada something bad happen di dalam hidup saya. Nggak begitu teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman belum bisa kasih waktu terlalu panjang, mungkin kita ngelihat ada orang-orang yang mungkin nanya gitu ya, Cik Gaby kalau saat teduh berapa menit Ci sehari gitu ya, atau misalkan sekali saat teduh berapa begitu ya. Saya bisa bilang mungkin berjalan sekitar biasanya di 30 sampai 45 menit. Wah mungkin kita mulai berpikir kayak wah gila aja 30-45 menit ngapain aja itu gitu ya. Atau mungkin ada orang-orang di luar sana, bukan saya begitu ya, yang bisa saat teduh tuh 1-2 jam. Waduh ngapain gitu ya, 1-2 jam tuh tidur apa gimana begitu ya. Saat teduh baca firman 1-2 jam mau ngapain. Teman-teman kita gak perlu ngelihat standar orang lain yang begitu tinggi. Kalau kita belum sanggup, kemudian kita punya kesanggupannya adalah wah kayaknya gue cuma bisa tahan di 10 menit nih. Dan kita bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau kasih 10 menit terbaik saya buat Tuhan. Buat fokus cuma sama firman Tuhan. Jalanin itu teman-teman, jalanin itu secara konsisten. Wah saya gak bisa nih Ci tiap hari kayaknya susah. Gak apa-apa, coba dari small step. Mulai dari seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Tapi jalanin itu dengan konsisten. Ya, seminggu 3 kali, 10 menit sekali saat teduh, jalankan itu dengan konsisten. Sampai teman-teman bisa enjoy dan menjadikan itu sebagai sebuah habit. Teman-teman kalau kita udah enjoy, nanti pada ujungnya adalah durasi itu bertambah dengan sendirinya. Karena kita tahu itu udah jadi kebutuhan kita. Kalau gak saat teduh rasanya kayak ada yang kurang. Kalau hari ini belum baca firman kayaknya ada satu yang kurang. Teman-teman kita jalanin komitmen kita perlahan-lahan. Sabar teman-teman. Belajar untuk kasih waktu buat diri kita juga belajar. Gak perlu ikutin standar orang lain. Jalanin apa yang memang kuat kita lakukan. Yang penting kita berdoa, kita minta pertolongan Tuhan. Dan ketika kita sudah bisa menikmati itu, maka nanti akan berjalan dengan sendirinya teman-teman. So, jangan pernah terburu-buru, tapi juga jangan pernah take shortcut ya. Tidak ada iman yang dibangun lewat shortcut. Sebagai sebuah penutup ada sebuah kalimat dari John Piper yang sangat baik, dia bilang begini. The reason why we are on this planet
is to know Him truly and to enjoy Him duly through His amazing word. Alasan kita ada di planet ini itu adalah supaya kita tahu Tuhan dengan sungguh-sungguh dan menikmati Tuhan juga dengan sungguh-sungguh. Melalui apa? Melalui firman-Nya yang luar biasa. Teman-teman, jangan pernah ignore firman Tuhan. Iman kita gak bisa dibangun hanya lewat doa. Kita juga butuh waktu-waktu yang kita khususkan untuk baca firman. Start with a small step, teman-teman. Tapi lakukan itu dengan konsisten. Tuhan yang lihat hati kita, dan Tuhan juga yang akan mampukan setiap hal yang menjadi komitmen di dalam diri kita. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, kami memohon di hadapan-Mu, di tengah segala kelemahan kami, atau mungkin ada di antara kami yang kami pernah punya konsistensi itu, kami pernah punya kerinduan itu untuk belajar firman, tapi seringkali kami gagal, seringkali kami kesulitan untuk menjadi konsisten. Tuhan, kami mohon anugerah Tuhan kembali memimpin kehidupan kami. Kami mohon kiranya Roh Kudus yang boleh bekerja di dalam hidup kami, boleh kembali membangkitkan semangat kami untuk membangun relasi kami melalui pembacaan firman, relasi kami dengan Tuhan melalui pembacaan firman. Kiranya firman hari ini gak lalu begitu saja, tapi kami boleh benar-benar diingatkan kembali bahwa firman Tuhan menjadi satu kebutuhan utama di dalam hidup kami. Kami gak mau ignore itu. Kami mau bangun kembali relasi kami dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus boleh senantiasa terus bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.